kembali. Ini adalah cinta yang sejati. Kalau aku memberi cinta, aku berbuat baik, aku mengasihi, supaya aku juga dikasihi. Ini seperti bisnis. Aku memberi, maka kamu juga memberi. Kita tahu apa dampaknya ini dalam kehidupan kita. Oh, sakit hati, terus bersungut-sungut, mengeluh, apalagi ya, tidak puas, terus mengumpat dalam kehidupan ini. Buat apa hidup seperti ini? Nah, cinta yang sejati tidak seperti transaksi bisnis ini ya. Jadi memang dia mau mencintai, mau mengasihi, ya karena memang mencintai dan mengasihi pasangannya itu, suaminya atau anaknya atau sahabatnya. Dia melakukan sesuatu, ya tidak mengharapkan sesuatu itu kembali. Dan ini luar biasa sekali. Do ut des, aku memberi maka kamu juga memberi. Ini yang saya katakan transaksi itu. Wah, ini gawat ini. Kalau ini terjadi dalam hidup kita, selalu akan ada itu ya, rasa tidak puas karena diri kita sendiri menuntut gitu. Kok enggak selamat ulang tahun ya? Kok enggak ucapkan selamat ulang tahun untuk saya? Dia kok enggak telepon saya ya? Hanya sekedar mengucapkan selamat Natal aja enggak gitu. Pasca juga dia enggak ada tuh. Padahal dulu betapa baiknya saya dalam kehidupannya, bla 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 bla. Apa jadinya hidup kalau begini? Nah, yang mau saya sampaikan ini adalah cinta, self-giving love ya, dalam pemberian diri, mengasihi dalam pemberian diri yang total. Ini adalah cinta sejati yang lengkap dan utuh. Seluruh totalitas kehidupan kita mencintai orang yang memang kita kasihi. Dia tidak seperti hanya sekedar cinta dalam kenikmatan. Dia melampaui ya, melampaui eros, melampaui philia ya, cinta persahabatan. Dia adalah agape, cinta dalam pemberian diri. Guru saya mengatakan bahwa dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, dan hanya orang yang memberikan nyawanya inilah yang dikatakan sungguh-sungguh total mengasihi, hanya karena memang ia mau mengasihi dan ingin supaya orang lain mengalami keadaan baik. Hanya itu saja, tidak yang lainnya. Jadi cinta yang sejati dalam hal self-giving love itu bukan merupakan suatu kewajiban. Gimana ya? Ya memang saya ini terpanggil untuk berhadapan dengan seseorang, sekelompok orang. Memang saya hanya ingin mengasihi, saya hanya ingin mencintai. Sesuatu yang melampaui ini membuat kita sejahtera. Hampir-hampir kita juga lupa bahwa kita pernah berbuat baik. Pernahkah Anda mengalami hal itu? Saya pernah. Suatu ketika diingatkan seorang sahabat, ini kan pemberian kamu, ini yang kamu kasih untuk saya masih pakai, saya masih simpan. Saya memang benar-benar nggak ingat gitu. Saya tidak mengingatnya itu, tapi orang lain mengingatnya. Oh ya, saya sendiri sudah tidak menyimpannya dalam memori saya, hanya karena memang saya inginkan melakukannya saja dan tidak mengharapkan apapun dari hal itu. Kita dapat melatih diri kita mengerjakan akan hal ini sehingga kita tidak menjadi orang yang menuntut orang lain harus sama seperti kita. Kita tidak bersungut-sungut karena orang lain kok nggak baik ya, nggak sama seperti kita gitu. Kita pakai standar-standar kita, itu sangat menyakitkan sekali. Lakukanlah itu, dan itu bukan kewajiban, itu kenyataan yang memang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Cinta ini tidak mengenal pemberian diri. Dalam kasih ini tidak mengenal untung rugi. Ya, apa yang bisa dia buat, ya dia lakukan. Yang bisa dikerjakan, ya dikerjakan.
nggak ada aduh untung saya ini atau rugi saya, defisit saya, surplus saya, nggak ada itu gitu. Cinta yang memberi tidak mengenal rugi. Mengapa? Karena dia tidak mengharapkan sesuatu. Ya memang lahir begitu, mau mengerjakan akan hal itu dan merasa senang saja gitu. Tidak menjadi beban, ya merasa senang saja. Kalau begitu, apa dasar self-giving love? Dasar dari self-giving love adalah kemurahan hati. Jadi orang yang mengalami kemurahan hati, orang inilah yang benar-benar dapat mencintai, tidak mengharapkan kembali atau imbal balik dari hal itu, bahkan tidak menuntut. Kemurahan hati inilah yang membuat seseorang dapat murah hatinya. Rahasianya adalah karena ia sendiri mengalami yang dinamakan kelimpahan kemurahan hati. Kelimpahan kemurahan hati dari Tuhan turun atasnya. Dan hidup yang penuh syukur, hidup yang berterima kasih, itu adalah hidup orang-orang yang murah hatinya, yang selalu mengakui kemurahan hati Tuhan dalam hidupnya. Dan dia sendiri gak pernah kehabisan kemurahan hati. Selalu senang, selalu berpikir, selalu merancangkan apa ya yang harus saya lakukan untuk menyatakan kemurahan hati dengan pemberian diri saya dalam cinta dan kasih sayang. Selamat self-giving love dalam hidup, lakukan itu dan mulai memberi diri dalam kasih. Anda akan tidak mudah dipengaruhi, diombang-ambingkan oleh dunia yang untung rugi, oleh dunia yang balas jasa atau balas budi, karena Anda sendiri hidup dari kemurahan hati Tuhan. Jadilah pribadi dan nyatakanlah pribadi yang murah hati dengan pemberian diri dalam cinta. Nah, episode berikutnya atau seri yang ke-6 adalah sabar. Ini juga nggak mudah dikerjakan, tapi kita akan masuk dalam percakapan sabar ini. Saya sabar? Enggak. Tapi kita boleh belajar untuk sabar ya. Sampai jumpa.